Pak Rudiana aja tanyain, kenapa harus nyerahin? Kalau Pak Rudiana yakin bahwa yang 7 ini pembunuh, kenapa saksi harus diarahkan oleh dia? Salam Bapak Polisi ya. 87 rakyat Indonesia memilih Anda, menyokong Anda. Itu rakyat yang mana? Coba jelaskan. Kalau Bapak Polisi nggak percaya, kita voting ya. Kita voting buat perjanjian. Berani nggak? Kalau seandainya 87 rakyat Indonesia masih memilih Anda masih layak menjadi polisi di Indonesia. Tapi jika kalau 35 rakyat memvoting Anda, dengan hormat rakyat Indonesia meminta Anda untuk mengundurkan diri dari kepolisian di Indonesia. Berani nggak? Jangan membuat perfeksi sendiri. Jangan membuat bangga Anda sendiri. Jangan membuat bangga Anda seragam coklat sendiri. Nggak ada 87 rakyat mensupport, mendukung Anda dengan kinerja Anda sekarang ini. 35% itu pun belum tentu rakyat Indonesia itu memilih Anda. Kita voting kalau berani ya. Rakyat ingin membuktikan ya, kita voting. Kalau seandainya 35% rakyat Indonesia, polisi harus bersedia mengundurkan diri dari kepolisian Indonesia. Tapi jika 87% rakyat Indonesia masih mendukung Anda, polisi masih boleh menjabat sebagai polisi di Indonesia. Berani nggak Pak Polisi? Jangan bangga gitu loh Pak. Kok membuat bangga, membuat bahagia di hatinya sendiri. Aduh, jangan dibangga-banggakan Pak. Jangan dibangga-banggakan Pak ya. Indonesia ini sudah pintar Pak, sudah memilah. Ya, jangan membuat prefekse sendiri Pak. Gak ada yang menyatakan 87 Indonesia memilih kini kerjanya polisi itu bagus. 35% itu pun Indonesia masih menyatakan belum tentu bagus. Taruhan Pak ya, berani nggak? Memang patut diduga Ibtu Rudiana merasa benar apa yang dilakukannya. Tampillah ke publik. Tidak perlu menyembunyikan diri atau mengasihkan diri. Tampil ke publik, jelaskan apa adanya agar masyarakat tidak multitafsir, tidak salah memahami. Meskipun masyarakat sudah paham apa yang dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana, ada begitu banyak pelanggaran. Namun setidaknya ada sedikit penjelasan yang mampu dijelaskan oleh patut diduga Ibtu Rudiana agar perspektif ataupun cara pandang masyarakat tidak melebar kemana-mana. Namun sayangnya, sepertinya patut diduga Ibtu Rudiana enggan melakukannya dengan berbagai alasan tentunya. Karena apabila memang merasa benar, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, apalagi was-was dengan apa yang terjadi. Apalagi ini menyangkut almarhum yang notabene anak beliau sendiri. Seharusnya lebih excited untuk menjelaskan kepada masyarakat, baik kronologis maupun apa yang terjadi terkait almarhum yang notabene anak beliau sendiri. Memang tidak semua hal harus melakukan klarifikasi. Namun, untuk perkara ini rasanya memang dibutuhkan klarifikasi atau penjelasan dari patut diduga Ibtu Rudiana. Karena hal-hal tersebut menyangkut diri dia sendiri maupun almarhum yang notabene anak beliau. Ada kematian yang janggal, lalu ada DPO yang belum tertangkap. Di saat perkara tersebut kembali ramai, seharusnya seorang ayah yang notabene anaknya meninggal dengan cara seperti itu harusnya jauh lebih excited melihat perkembangan sebuah perkara, karena menginginkan sebuah keadilan untuk almarhum anaknya. Namun hal tersebut malah bertolak belakang dengan yang dilakukan dan disikapi oleh patut diduga Ibtu Rudiana. Rasanya sebuah anomali yang sangat-sangat aneh. Bahkan bila beliau yakin dengan apa yang dilakukan selama ini adalah sebuah pembenaran layaknya ayah melihat kematian anaknya, minimal ada penjelasan kepada masyarakat, ada klarifikasi kepada masyarakat, agar tidak multitafsir, tidak salah memahami, meskipun ada cara-cara yang mungkin salah. Namun apa yang terjadi malah sebaliknya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, enggan untuk menyampaikan apapun, hingga pada akhirnya ada begitu banyak hal-hal yang direspon oleh masyarakat, ada sebuah keanehan yang dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana. Dengan diamnya patut diduga Ibtu Rudiana dan lain sebagainya, hal tersebut menimbulkan gejolak di masyarakat, menimbulkan tanda tanya yang cukup besar di masyarakat. Ada apakah dengan patut diduga Ibtu Rudiana? Karena sebuah anomali yang sangat besar di saat seorang ayah yang notabene adalah
aparat tertentu seolah-olah menutupi sesuatu dalam sebuah perkara dan sebuah peristiwa, hingga mampu melakukan apapun, entah atas kepentingan apa, entah atas pesanan apa, entah dengan perspektif apapun. Rasanya ada begitu banyak kejanggalan-kejanggalan, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh patut diduga Ibtu Rudiana. Ya, karena salah satu yang menimbulkan kecurigaan di masyarakat adalah sikap dan hal-hal yang diambil oleh patut diduga Ibtu Rudiana. Ya, awal kecurigaan tersebut adalah karena sikap dari Ibtu Rudiana sendiri. Ada saksi yang tidak dihadirkan ke pengadilan, tetapi keterangannya diambil sebagai pertimbangan hakim. Itu boleh kan? Dalam KUHP tidak boleh, Pak. Seorang saksi harus disumpah di pengadilan sehingga keterangannya itu berdasarkan sumpah. Kok hakim bisa begitu gimana? Nyatanya ada saksi yang katanya tidak dihadirkan, tetapi keterangannya dipertimbangkan sesuai bagaimana BAP-nya. Memang ada cara lain. Saksi yang tidak bisa hadir di pengadilan, mungkin karena berbeda kota, Ya. saksi itu bisa diperiksa keterangannya secara online atau Ya. Zoom, tetapi dia harus memberikan keterangannya bukan di rumahnya, Pak, tetapi di kantor pengadilan di kota di mana dia berada. Itu bisa ya? Bisa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ini tidak dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, maka keterangan dia mau apapun tidak ada artinya. Ya. Begitu. Nah, kalau hanya ingin melihat seberapa besar sih kepuasan masyarakat, seberapa besar kepuasan rakyat Indonesia terhadap kinerja Polri, itu hal yang mudah sebenarnya. Lihat aja berapa pengguna TikTok di Indonesia, hampir 120 juta jiwa. Dan apalagi setelah kasus Vina ini ya, ini hampir rata-rata itu tidak akan adanya suatu kepercayaan lagi masyarakat Indonesia itu terhadap Polri, kinerja Polri. Itu udah real. Inilah yang seharusnya dibenahi dari pihak-pihak Polri ya, terutama untuk Kapolri-nya, untuk membangun lagi, untuk membangun sebuah kepercayaan, karena suatu kepercayaan itu sangat sulit didapatkan. Mungkin kalau beranggapan 84% kepercayaan masyarakat, mungkin 2014 kemarin iya, tapi kalau sekarang mungkin hanya tinggal 20% aja. Saya sih yakinin seperti itu. Nggak perlu susah-susah ngeliat survei-survei, lihat aja di TikTok gitu, berapa persen sih kepuasan masyarakat, seberapa persen sih kekaguman masyarakat terhadap Polri, kinerja Polri, gitu aja, simpel kan? Jadi kalau misalnya ditanyakan lagi terhadap kepada jenderal, pada siapapun, seberapa besar kepuasan masyarakat, ya kita lihat aja lah antusias masyarakat Indonesia, lihat aja di TikTok, udah itu aja. Itu hal yang simpel dan mudah. Itu justru real dari kata hati masing-masing pribadi ya, tanpa direkayasa dan tanpa harus dipaksa, karena segala sesuatu itu kan berbicara dengan kesadaran tanpa ada pemaksaan, kan gitu. Real, itu nyata. Berapa persen gitu, kita bisa melihat kok kepuasan masyarakat itu, seberapa persenkah istilahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri, kinerja Polri gitu. Walaupun selama ini Kapolri menggembur-gemburkan tentang harus ada keadilan, tapi nyatanya belum terlaksana sampai sekarang. Hanya sebuah wacana aja yang belum terrealisasi, kan seperti itu. Kita mengkritik seperti ini, mudah-mudahan aja ada perubahan, intinya seperti itu. Bukannya mengkritik tapi menjatuhkan, bukannya mengkritik dan menjatuhkan, tapi mengkritik untuk kemajuan, seperti itu. Mudah-mudahan Kapolri untuk menjaga kepercayaan, karena kepercayaan itu mahal harganya dan susah dicari. Dimanapun juga kepercayaan adalah nomor satu. Itu aja.